Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik, cerita sedikit, tidak panjang dari 1 menit. Jadi kemarin itu capek, kemudian tadi malam tiba-tiba sakit perut, sampai sekarang terus ditambah meriang. Nah, bawaannya itu saya pengen tidur, istirahat. Layaknya orang sakit pada umumnya. Tapi mikir, baru sakit segini aja, kamu mau tidur aja itu. Sedangkan orang yang berjuang untuk kamu, nggak kamu pikirkan dia. Nah, itulah adik-adik. Jadi kalau ngantuk, sakit, itu kalau saya ikuti, tidak saya lawan, maka ya itu terus yang akan terjadi nanti. Belajarnya tidak akan sampai-sampai, catatannya tidak akan lengkap. Begitupun sini adik-adik ya. Kalau ngantuk, capek, coba deh pikirkan hal yang tadi itu. Mau males, mau tidur. Hari ini saya ulangan. Terus kira-kira ada enggak yang saya pelajari hari ini? Tadi malam saya ditanya sama Ustaz Budi, enggak bisa jawab. Hari ini harus bisa jawab. Itu orang yang betul-betul mau berubah itu. Bukan orang yang sama aja seperti itu. Tidak terasa, tinggal menghitung hari, dan nanti sini bukan kelas 1 lagi, tapi udah naik kelas 2. Nah, naiknya ke kelas 2 harus ada perubahan. Jangan mentoknya itu aja. Berubahlah menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ini mirip pada malah jurus Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ujian adik-adik. Ujian ini di dalam dunia pendidikan, tes itu merupakan sebuah kegiatan di mana guru itu mencoba melihat kemampuan siswa selama 1 semester pembelajaran yang sudah berlalu. Jadi kan kalau dalam 1 tahun berapa semester? 2. Nah, di semester 2 dan semester 1, di setiap ujian itu dites kemampuan pemahaman siswa sampai mana. Bukan berarti siswa dipaksa atau disiksa buat jawab soalnya. Tapi dilihat nanti dari jawaban itu, siapa yang belum paham sama materi ini. Kalau dikasih tugas, siapa yang dapat nilai bagus, oh berarti tandanya sudah paham. Yang dapat nilai 50, kayaknya dia belum paham nih. Dia dijelasin ulang. Karena kalau tidak dites adik-adik, guru tidak akan tahu kemampuan kita itu sampai sejauh mana berkembangnya. Dan ketika tes, ya jangan di dalam otaknya itu mau dapat nilai bagus, tapi hasilnya dari nyontek. Kalau untuk saya dek, mau nyontek silahkan nyontek kalau saya. Yang penting ketika ditanya, misalkan sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Coba jelaskan. Wujud artinya apa? Wujud artinya apa? Ada. Kenapa Allah itu wujud? Allah itu ada, tetapi dia nampak tidak ada. Allah itu ada di suatu tempat yang dimana selalu mengawasi alam semesta ini. Tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak ditemani oleh siapapun, berdiri sendiri pada tempatnya. Itu namanya saya nyontek sifat Allah itu wujud. Diminta jelasin apa maksudnya wujud itu. Tadi mampu untuk menjawab. Kalau saya pribadi, tapi usahakan jangan nyontek ya. Nilai yang paling bagus itu adalah nilai yang didapat dari hasil diri sendiri. Dapat 95, tapi itu ya hasilnya dari teman. Ya tetap sih teman itu yang bagus nilainya, bukan kita. Bagaimanapun bagusnya nilai kita kalau kita ambil jawaban teman. Dan ya teman ya yang diambil nilainya itu jawabannya, nggak usah berkecil hati. Kok bisa ya? Dia yang nggak pernah belajar dapat 95, saya yang hampir setiap hari mati-matian, kok bisa dapat 75? Kok bisa? Ingat adik-adik,
Orang yang nyontek itu tidak akan selamanya dia akan bisa berkembang. Karena apa? Dia hanya akan mengandalkan orang lain. Ide yang 75 hasil diri sendiri itu udah bagus itu. Amalannya adalah apa yang kita pelajari di akhlak bil banin itu. Bapak memang tidak ada, tapi Allah selalu melihat kita. Yang mau ngambil makanan ketika bapaknya tidak ada. Sekarang ujian nih. Oh memang tidak dilihat oleh pengawas ujian. Oh memang tidak dilihat oleh guru-guru yang lain. Tapi ingat, ada yang selalu mengawasi kita kapanpun dan dimanapun. Kita mau nyontek sedikit pun itu ditahu sama dia. Siapa? Allah. Tuh. Kalau betul-betul yakin dan bisa amalin bab yang itu. Nah, tidak disengaja nih itu ternyata kita berlaku setiap hari kita pakai yaitu bab itu. Yakinlah bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Oke, coba saya mau lihat beberapa orang. Azhari. Maju. Saya tadi malam pengen bangun. Jam 2, jam 3. Tapi tuh kembali aktivitas. Apa yang sudah baca hari ini? Nggak usah takutnya. Apa yang dibaca? Mana makanya? Ayo lah jangan sama kayak tadi malam. Aku bilang Urutan takson. urutan Takson dari apa bahasa lain. takson? Regnum, division, klasis, orgo, genus, spesies, familia. Familia. Coba jelaskan saya familia itu apa? Ada kan penjelasannya familia? Tidak ada. Oh tidak ada. Kalau tidak? Ada. Tidak ada. Saya kalau disebut familia taksus tadi? Taksus ya? Takso. Oh takson. Takson. Tiba-tiba disebutkan takson itu jujur nih, tulis dengan dan menurut kalian saya paham ini? Nah, tapi ya itu kembalinya tidak ya, tidak yang diajarkan sama saudaranya. Kita ini ya. Selain itu ada lagi Siklus air. siklus air. Bagaimana siklus air itu terjadi? Urutan evaporasi. Urutan Evaporasi, transpirasi, kondensasi, respirasi. Asali kelas D. Yang C, ayo dulu dah. Saya tanda ini yang udah. Ilham kemarin udah. Sama Rohit. B ya. Yang 7 Wahyu udah. Januar udah. Mana Muhammad? Bagian. Ini belum maju nih. Ayo. Yan, tujuh apa sini? Udah ya. Kemarin di komen saya, oh gimana Ustaz ini tidak bisa jawab Januar. Totok dan dia. Ya, Januar saya bilang lagi. Mas ya, apa yang sebenarnya? IPA. Oh, sebelum lanjut, ingat adik-adik ya, tidak semua saya tanya, hanya beberapa. Kalau semua ditanya, nah selesai nanti. Apa IPA yang dibaca? Bagian yang mana pasien? Sambil disimak ya, benar nggak kira-kira? Simbiosis komensalisme. Oke, simbiosis. Kalau boleh tahu, simbiosis itu apa sih? Kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan simbiosis? Kira-kira mau jawab apa? Simbiosis itu adalah hubungan antar makhluk
hidup yang terbagi jadi beberapa. Komensalisme, parasitisme, mutualisme, dan tiga ya. Tiga. Ayo, komensalisme tadi ya. Apa maknanya yang komensalisme itu? Hubungan. Ayo. Ini dah. Yang mutualisme. Apakah salah satunya dirugikan? Dua-duanya dirugikan? Atau dua-duanya diuntungkan? Mutualisme nih. Lebah dengan bunga. Kira-kira ada yang dirugikan atau ada yang diuntungkan? Tidak ada yang dirugikan, tapi dua-duanya diuntungkan. Bunga itu dibantu penyerbukannya oleh lebah. Lebah itu mengambil serbuk sari yang dihasilkan jadi madu. Berarti dua-duanya diuntungkan. Itu masuk simbiosis mutualisme. Komensalisme, ayo siapa yang bisa jawab? Apa? Tidak dirugikan, tidak diuntungkan. Contoh simbiosis ini. Bunga, anggrek, dan pohon. Oke. Itu ya. Coba diulangi yang simbiosis komensalisme. Sederhananya, simbiosis ini tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Iya, itu. Berarti ini masing-masing pihak diuntungin dirinya sendiri, gitu ya. Itu kan, anggrek tidak diuntungin, tapi untungnya di mana? Dapat rumahnya. Kalau pohon tidak ada dirugikan. Oh iya, oke, itu ya. Paham kira-kira sama yang dipelajari? Gini ya, anak belajar itu jangan sekarang di bagian pengertian. Belum paham, balik. Ini belum paham, balik lagi ke pembagian. Pahami dulu satu. Setidaknya pengertian, pahami dulu apa maksudnya simbiosis. Atau mungkin ciri-cirinya apa saja. Jangan kita bolak-balik buku tapi tidak paham-paham nih pelajaran itu. Itu susah itu nanti. Kalau susah, tanya teman yang bisa. Kalau tidak bisa, nanti saya bantu. Menurut pemahaman saya. 7B. Adnan. Lebih seru ya kayak gini tuh harus ada hadiahnya sebenarnya. Harusnya. Oh iya, ini kamu ini. Apa yang dibaca kira-kira Adnan? Quran hadis Ustaz. Al-Quran hadis. Bagian mana yang dibaca? Matabi'i. Jelaskan. Matabi'i itu apa? Mat berasal dari bahasa Arab yang berarti tambah. Sedangkan menurut istilah ahli qiraat berarti memanjangkan bacaan huruf Al-Quran. Panjang matabi'i itu berapa? 2. Selain matabi'i ada lagi? Oke, itu sudah. Satu lagi. Yang lengkap, katanya yang selalu saya minta setiap masuk kelas 7. Keluar. Ya, anak tetap setiap masuk, malah catatannya tidak ada yang harus gimana. Saya mau tes lagi. Apa yang dipelajari? Kalau tidak bisa, Al-Quran hadis. Al-Quran hadis di bagian yang mana? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Coba jelaskan kepada teman-temannya mad jaiz itu. Apabila ada mad
huruf mat asli yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Oke. Contoh bacaannya alhamdulillah. Khotiatukum. Di bagian yang mana di sana? Khotiatukum. Di bagian mana ada mat ketemu dengan hamzah itu? Di lain atas tapi ya. Ya. Tadi definisi mat jaiz itu apa? Bertemunya tanda mat dengan hamzah di lain atau dalam satu kata. Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu. Itu ya. Ayyuha. Ya ayu. Ya a. Itu ya. Satu lagi. Saya bacanya. Ini ya. Oh, tiba-tiba hilang. Padahal tadi yang jadi pelajaran. Oke. Udah. Ya udah. Bagus. 7A. Diam. Coba hari ini maju. Ayo, maju nih. Belum belajar. Kenapa belum belajar? Udah. Nggak boleh. Ini yang astagfirullah. Parah. Emang yang ngomong kayak gitu sih dia belajar. Kira-kira jujur. Bagus loh hari ini dia jujur itu. Jujurnya tuh bagus. Tapi usahakan ya. Kalau udah tahu diri belum belajar. Terus waktu mepet belajar. Jangan tidur aja ya dek ya. Khalil. Khalil. Apa yang dibaca? IPA. Coba sampaikan. Bumi dan tata surya. Oke, bumi dan tata surya. Apa yang sudah baca tentang bumi dan tata surya? Satelit. Benda-benda langit. Apa? Benda-benda langit. Benda-benda langit itu ada apa aja? Planet, satelit, asteroid, dan meteoroid. Oke, ada penjelasan dari benda-benda itu. Misalkan asteroid itu apa? Satelit itu apa? Coba. Satelit. Saya pengen tahu satelit itu apa? Benda langit yang mengorbit planet dan matahari. Oke. Satelitnya bumi? Bulan. Bulan. Asteroid satu lagi. Satelit tadi ya. Asteroid apa? Benda langit yang mengorbit kepada matahari. Benda langit yang mengorbit kepada matahari. Contohnya ada? Tidak ada. Oke, bagus. Oke, adik-adik, alhamdulillah pagi ini beberapa sudah kelihatan betul-betul belajar. Bukan karena apakah dia anak rajin atau tidak, tapi dia tahu bahwa hari ini saya ulangan dan harus belajar. Sebelum saya akhiri, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Adik-adik, nih dengarkan baik-baik. Jadi santri itu yang dilatih adalah mentalnya. Di kelas ada beberapa teman itu dia pendiam orangnya, introvert, tidak mau terlalu terbuka. Diminta untuk wawancara dia malu. Tetapi di bidang yang lain dia punya skill yang sangat bagus. Beberapa di antara sini seperti itu. Ada yang, wih, pendiam ya anak ini. Tapi di bagian tertentu ada juga dapatnya bisa. Tapi yang sangat saya harapkan adalah adik-adik, anak kita di sini yang dibentuk itu adalah karakternya supaya mentalnya juga jadi lebih baik. Jadi kalau diminta maju ke depan, tidak usah malu-malu ya. Ingat, berani sini maju ke depan itu menunjukkan bahwa nanti di tengah-tengah masyarakat saya siap untuk bertemu dengan banyak orang yang nanti akan disuguhkan dengan berbagai macam pertanyaan dan juga berbagai macam tantangan dari mereka yang disuruh mimpin doa, yang disuruh jadi imam sholat dan sebagainya.
Yang terakhir, pesan yang tadi, adik-adik, jadi kalau udah ada usaha, insya Allah dibarengi juga dengan doa, pasti nilainya akan bagus. Jangan kita doa aja, tetapi usahanya tidak ada. Allah memberikan hasil kepada mereka yang mau berusaha, dek. Berusaha, tetapi tidak doa, tapi itu bagaimana? Sombong. Sombong. Doa, tapi tidak usaha, bohong. Kita meminta sesuatu kepada Allah, tetapi tidak usahakan yang kita minta itu. Itu sama saja dia jadinya. Itu kembalinya ke saya. Ada suka seperti itu juga. Tapi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, ayo usaha dan doa ini kita coba barengi dia. Jangan salah satu kita ambil, karena dua-duanya penting. Usaha tapi tidak doa, tidak akan dipermudah sama Allah. Tadi setiap selesai sholat nanti di ini ya, ngaji satu ayat ya. Setiap selesai sholat. Tujuannya apa? Kita niatkan supaya apa yang kita kerjakan hari ini dan hari yang akan datang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita tutup dengan doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dah siap-siap. Oh, ya.